Komunikasi. Selamat datang di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Perkenalkan, saya Dita Prasanti, dosen mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan satu buah topik yang menarik tentang komunikasi kesehatan. Ada yang tahu topik apakah itu? Ya, yang akan saya paparkan pada video kali ini adalah topik tentang paradigma komunikasi kesehatan. Nah, kira-kira apa sih yang ada dalam pikiran teman-teman jikalau kita berbicara tentang paradigma komunikasi kesehatan? Ya, kalau kita mengingat kembali paradigma, mungkin ada banyak sekali hal yang bisa kita gambarkan. Paradigma, apakah itu cara pandang atau cara berpikir? Tapi dalam materi kali ini yang kita bahas adalah paradigma dalam komunikasi kesehatan. Memang paradigma komunikasi kesehatan berbicara tentang apa sih? Nah, sebelum masuk pada topik paradigma tersebut, ada hal yang lain yang ingin saya sampaikan. Mari kita berangkat dari definisi kesehatan dari WHO. Kalau kita bicara tentang paradigma komunikasi kesehatan, teman-teman perlu mengetahui dulu definisi sehat sendiri itu apa sih? Menurut WHO tahun 2020, sehat itu sebagai suatu keadaan yang sempurna, tidak hanya jasmani tapi juga rohani, tidak hanya fisik tapi juga mental. Artinya fisik dan mental yang sehat dan juga kesejahteraan sosial seseorang. Dari definisi tersebut, kita bisa melihat bahwa definisi sehat ternyata tidaklah lengkap jikalau yang dibahas adalah sehat fisik, tapi juga ada sehat mental dan juga kesejahteraan sosial. Selain sehat fisik, sehat mental, apakah seseorang juga dikatakan memiliki kesejahteraan sosial yang oke, kesejahteraan sosial yang baik pada saat itu? Dan itu menjadi bagian dalam definisi sehat yang disampaikan oleh WHO. Apa hubungannya definisi sehat tersebut dengan paradigma komunikasi kesehatan? Ya, perlu teman-teman ketahui. Dengan kita mengkaji definisi sehat, artinya kita bisa melihat, oh ternyata sehat itu tidaklah fisik saja, namun juga mental dan ada tambahannya kesejahteraan sosial. Bagaimanakah ketiganya bisa dimiliki oleh seseorang? Dan bagaimanakah ketiganya pun bisa dilihat dalam kacamata paradigma komunikasi kesehatan. Namun sebelum itu, yang perlu kita ketahui juga, definisi sehat tentu tidak hanya dari WHO, teman-teman. Ada dari definisi yang lain. Dan jika teman-teman cek di dalam materi yang telah saya paparkan, dan di situ tertulis bahwa definisi sehat tidaklah dari WHO saja, tapi juga ada dari Geneva, yang dimana di situ dikatakan bahwa sehat itu dikatakan what's best for you and your body. Jadi apa yang terbaik untukmu dan badanmu, tentu itu menunjang kesehatan seseorang. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimanakah seseorang merasakan dirinya sehat. Ya. Dan selain itu, kedua definisi tersebut menjadi bagian yang mengantarkan kita bahwa dari definisi tersebut kita bisa melihat bagaimanakah sebenarnya konteks komunikasi kesehatan dalam intrapersonal. Teman-teman perlu mengetahui juga bahwa yang dimaksud paradigma komunikasi kesehatan, cara pandang, cara berpikir itu terjadinya di mana sih? Terjadinya tentu di dalam diri ya, dalam diri kita. Kita yang merasakan, kita kemudian yang menjalani, kita juga yang mengetahui bagaimanakah kondisi kesehatan kita pada saat itu. Nah, merujuk pada hal tersebut, maka yang perlu kita ingat kembali dalam konteks intrapersonal seperti yang dipaparkan oleh Krebs tahun 2015, di situ dikatakan ada proses simbolik yang digunakan individu tentang makna sehat dalam dirinya, dan ini didasarkan pada pengembangan kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai orang yang mempengaruhi perilaku ataupun mungkin keputusan bagaimana dia bertindak. Nah, jadi dalam konteks intrapersonal, sebenarnya kesehatan itu memiliki hal yang sangat penting ya. Kenapa? Karena level diri kita yang menentukan, kita yang memutuskan apa yang akan kita lakukan kaitannya dengan kesehatan kita. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita lakukan
ketika kita sedang merasakan sakit. Nah, itu yang kemudian mengantarkan kita pada materi ini, teman-teman. Paradigma komunikasi kesehatan. Jadi, yang ingin saya tekankan bahwa paradigma komunikasi kesehatan ini menjadi bagian atau katakanlah implementasi dalam konteks komunikasi kesehatan intrapersonal. Jadi levelnya ada level diri kita masing-masing. Nah, contoh yang lain, kalau misalnya digambarkan di sini oleh Gibbs dan Frank yang mengatakan bahwa wanita dalam kisah yang menceritakan tentang pengalaman hidup mereka dengan kanker, dan dikatakan hidup adalah perjalanan, kanker adalah perang. Itu salah satu contoh juga, teman-teman, menggambarkan adalah level diri individu, level dirinya intrapersonal yang mampu menceritakan bagaimanakah perjalanan hidupnya dalam katakanlah menggarisbawahi atau melakukan aktivitas yang mendukung kesehatannya. Seperti itu. Nah, berikutnya yang perlu teman-teman ketahui juga, Krebs menekankan kesehatan dalam konteks intrapersonal ini bisa dilihat dalam 3 hal, ya. Yang pertama adalah nilai, yang kedua kepercayaan, dan yang ketiga budaya. Sebenarnya 3 hal itu menjadi penunjang, tapi masih ada hal yang lain, yaitu ada agama, keadaan sosial, atau mungkin ekonomi, serta masalah gender. Tapi di sini yang ditekankan oleh Krebs dalam 3 hal utama, apa yang menyebabkan seseorang atau merujuk seseorang dalam konteks komunikasi kesehatan memiliki pemikiran yang berbeda karena dipengaruhi 3 hal tersebut. Yang pertama nilai, yang kedua kepercayaan, dan budaya. Mari kita cek satu persatu ya. Nah, kita mulai misalnya dari self, dalam diri. Kalau dikatakan nilai yang seperti apa yang mempengaruhi seseorang, dan budaya yang seperti apa, serta kepercayaan yang bagaimana, yang di situ dikatakan menjadi bagian penunjang atau yang mempengaruhi konteks intrapersonal. Teman-teman mungkin akan mengingat kembali bagaimanakah kita semua dalam kehidupan, misalnya memilih aktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari itu merujuk atau berpengaruh pada kesehatan. Jika teman-teman sedang merasakan sakit, apa yang pertama kita lakukan? Apakah langsung ke dokter? Atau mungkin teman-teman memilih untuk googling, memilih untuk mengunjungi telehealth saja menggunakan aplikasi Halodoc atau mungkin yang lain? Atau mungkin ada yang menelpon orang tuanya, atau ada yang langsung membeli obat ke apotek. Nah, itu semua yang ternyata menjadi bagian dari dipengaruhi oleh nilai, kepercayaan, dan budaya. Nilai, sesuatu yang dianut seseorang, sesuatu yang dipercayai oleh seseorang. Jika teman-teman sudah terbiasa dalam kehidupannya mengkonsumsi misalnya obat herbal, ya, misalnya ramuan herbal nih. Jika saya merasa tidak enak badan, maka saya akan membuat air rebusan jahe dan meminumnya. Karena saya diajarkan oleh ibu saya diajarkan oleh orang tuanya, dan secara turun-temurun. Kultur yang membentuk seseorang punya nilai dan belief, dipercaya. Itu yang menjadi bagian bagaimanakah dalam konteks intrapersonal yang kita katakan tadi ya. Nilai, kepercayaan, dan budaya itu menjadi tolak ukur seseorang akan bersikap dan memandang bagaimanakah dia akan memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kesehatannya. Bagaimanakah dia akan memutuskan hari ini saya mau makan apa? Apakah saya akan membeli kopi, apa saya membeli es atau yang lain-lain? Itu menjadi bagian dari yang 3 hal tadi, karena intrapersonal terjadi dalam diri individu. Ya, teman-teman bisa baca lebih detail di dalam bahan ajar yang teman-teman bisa cek juga di sana. Dikatakan bahwa dalam diri individu 3 hal itu menjadi bagian yang sangat penting karena sekaligus membentuk pandangan individu. Nah, ini hubungannya arah berikutnya dengan paradigma komunikasi kesehatan. Jadi, teman-teman sudah pahami ya, awal mulanya kenapa sih ada paradigma komunikasi kesehatan? Karena ini bagian dalam konteks intrapersonal, dalam komunikasi kesehatan. Jadi komunikasi kesehatan dalam konteks intrapersonal itu terlihat dari mana? Ya dari paradigmanya. Dan itu dipengaruhi oleh apa? Oleh 3 hal tadi.
bagaimana self-nya, bagaimana value yang diambil, dan bagaimana juga dari dalam diri itu. Ketiga halnya terdiri dari budaya, nilai, dan kepercayaan. Tiga hal itu yang kemudian menjadi bagian seseorang akan bersikap dan bertindak, memutuskan maka paradigma mana yang akan saya ambil. Jadi dalam paradigma komunikasi kesehatan itu kita bisa mengatakan sebagai cara pandang, cara berpikir, atau mungkin juga bisa dikatakan mungkin metode atau pilihan dalam komunikasi kesehatan. Kaitannya dengan apa? Teknik pengobatan, apa yang diambil, apa yang dilakukan, paradigmanya ini melihatnya seperti apa. Nah, apakah teman-teman sudah pernah membaca atau mungkin sudah pernah mendengar paradigma komunikasi kesehatan itu seperti apa ya? Nah, jika teman-teman sudah pernah, mungkin sudah familiar juga dengan yang akan saya sebutkan saat ini, yaitu kita bisa mengenal yang pertama dikenal dengan sistem biomedis. Ada juga yang kedua sistem personalistik, dan yang ketiga sistem naturalistik. Nah, itu bisa dikatakan sebagai paradigma yang dasar ya teman-teman, tapi tidak mutlak terdiri dari tiga ini saja. Jika teman-teman menemukan referensi yang lain atau mungkin yang berbeda, jangan kaget ya, bisa jadi itu menjadi sebuah pelengkap juga. Yang saya katakan ini bukan materi atau bukan tiga hal yang katakanlah baku atau mutlak harus dari tiga paradigma ini. Bisa saja berkembang seiring perkembangan zaman juga, bisa saja kemudian yang terjadi pun berbeda-beda. Tidak hanya paradigma ini, mungkin ada juga yang lainnya. Nah, yang saya jelaskan saat ini yang dasar yang biasanya memang terjadi dan biasanya memang digunakan dalam komunikasi kesehatan. Teman-teman bisa membaca berbagai macam rujukan dan salah satunya bisa menemukan rujukan tentang ini. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sistem biomedis. Sistem biomedis itu yang seperti apa? Sistem biomedis itu menggambarkan apa sih? Dan yang bagaimana? Kalau kita lihat dari katanya biomedis, teman-teman akan teringat dengan istilah medis ya. Jika kita mengingat medis, maka kita akan teringat dengan mungkin dokter, rumah sakit, atau segala sesuatu yang sifatnya adalah medis. Nah, artinya paradigma biomedis ini memandang bahwa keadaan sakit itu segala sesuatunya seperti juga keadaan sehat, fenomena objektif yang disebabkan oleh faktor yang dapat diteliti secara ilmiah. Jadi, paradigma biomedis atau sistem biomedis ini beranggapan kondisi sehat dan sakit akan ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat diselesaikan atau dibuktikan dengan secara ilmiah. Ya, artinya jalan ditempuhnya adalah lewat jalan medis, yaitu berobat ke dokter, menjalani berbagai macam pengobatan secara medis, uji lab dan lain-lain, ataupun penyembuhannya diobati dengan cara mungkin pembedahan atau pengobatan modern yang lain. Jadi dalam paradigma ini penyakit dikabarkan sebagai akibat dari abnormalitas fungsi atau struktur tubuh. Penyakit juga dikatakan mungkin dari virus atau bakteri, atau mungkin karena kecelakaan atau usia tua, segalanya hal yang medis begitu. Jadi dalam paradigma yang pertama, sistem biomedis, di sini orang-orang yang menganut paradigma ini, mereka akan memutuskan jika mereka sakit, jika sedang merasakan kondisi sakit, maka pilihannya bisa datang ke dokter, ke rumah sakit, ya, cek lab dan lain-lain, hubungannya dengan medis. Seperti itu ya teman-teman. Dan saya yakin tidak asing lagi kita semua dengan istilah tersebut, dengan rumah sakit, maksud saya dengan pengobatan yang kita kenal pengobatan medis, itu yang dikatakan paradigma sistem biomedis. Sudah jelas ya? Nah, yang kedua yang kita bisa diskusikan saat ini adalah paradigma yang kita sebut personalistik, sistem personalistik. Ini agak lain ya teman-teman ya, namanya personalistik. Tapi seperti apa sih paradigma ini memandang kondisi sehat atau kondisi sakit? Bagaimanakah paradigma ini melihat komunikasi kesehatan? Makanya dikatakan paradigma yang berbeda dengan biomedis. Ini sebaliknya dari biomedis ya teman-teman ya, karena kita tidak berkaitan dengan dokter, berkaitan dengan rumah sakit, atau mungkin uji lab dan lain-lain. Namanya saja sudah personalistik. Dalam paradigma ini dikatakan keadaan sakit disebabkan oleh intervensi zat supranatural yang mungkin saja itu mungkin karena makhluk halus,
atau ada tukang santet, roh jahat ya, atau yang lain-lain. Jadi sumbernya personal. Karena diyakini personal, maka pengobatannya pun ya teman-teman ya berbeda dengan yang pertama. Bukan biomedis, pengobatannya pun dilakukan secara personalistik. Bisa jadi mereka yang percaya pengobatannya disembuhkan oleh katakanlah orang pintar dalam tanda kutip, mereka datang ke sana, mereka datang ke dukun. Atau mungkin ada juga yang pengobatannya mengatakan bahwa ini penyembuhannya menuntut hubungan dengan dewa, roh, dan lain-lain. Ya, mungkin beberapa tempat ada yang masih memegang teguh nilai tersebut. Nah, kembali lagi ya ke nilai. Maka dari itu saya katakan bahwa paradigma ini itu implementasinya dari konteks intrapersonal. Karena dari mulai nilai, kepercayaan, dan juga kultur atau budaya yang dianut itu mempengaruhi bagaimana seseorang melihat paradigma ini. Melihat apakah biomedis atau personalistik yang akan digunakan ketika kondisi tubuhnya sedang merasakan sakit. Oke, berikutnya contoh yang terbaru mungkin kita bisa melihat bagaimanakah fenomena saat ini. Contohnya saja di Bandung ya, bisa kita lihat misalnya ada rumah sakit Al-Islam, ada rumah sakit Boromius yang mereka mengedepankan juga ada nilai-nilai agama di situ. Jadi memasukkan nilai-nilai agama, dan itu misalnya menjadi bagian untuk mendorong pasien lebih banyak berdoa supaya mereka cepat sembuh. Jadi berdoa dan kembali lagi berarti kepada Allah, dan juga inilah yang dikatakan sebagai paradigma personalistik. Ya, jadi bisa hubungannya tadi dengan Tuhan, roh, ya, nenek moyang dan lain-lain, tukang santet atau dukun yang sifatnya tadi personalistik. Nah, kira-kira apakah dari dua itu sudah tercukupi apa yang kita lakukan atau manusia lakukan biasanya dalam sebuah katakanlah kondisi sakit yang dilakukannya atau kondisi sakit yang kemudian dia cari pengobatannya seperti apa? Ternyata tidak, teman-teman. Tidak hanya dari paradigma satu atau yang kedua, masih ada yang ketiga yang saya katakan sebagai konsep dasarnya, yaitu paradigma naturalistik. Ya, paradigma naturalistik itu seperti apa? Naturalistik berbeda karena di sini melihat keadaan sakit karena akibat ketidakseimbangan alam antara unsur dingin dan unsur panas dalam tubuh, atau lebih dikenal dengan konsep yin dan yang. Nah, metode penyembuhannya pun berbeda. Metode penyembuhannya menurut perbaikan atas keseimbangan antara kedua unsur dalam tubuh. Jadi pengobatannya pun kembali ke alam, natural. Misalnya tusuk jarum, ada yang akupunktur ya, tusuk jarum, ada yang kembali pada ramuan herbal, jamu ya. Ada juga yang menggunakan media yang lain, pengobatan yang lain yang kaitannya adalah dalam paradigma naturalistik. Pada intinya, dalam paradigma yang ketiga dikenal dengan konsep keseimbangan atau equilibrium. Ya, itu menjadi pelengkap dari dua paradigma yang lain. Yang ke satu, dua, atau tiga. Teman-teman biasanya melakukan yang mana? Jikalau memang sedang merasakan kondisi sakit, apakah yang pertama biomedis, atau yang kedua personalistik, atau yang ketiga naturalistik? Ya, jika ada pertanyaan, apakah ada salah satu yang terbaik di antara ketiganya? Ataukah mungkin dokter merekomendasikan yang nomor satu saja? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Karena ada kalanya dokter juga merekomendasikan yang ketiga, naturalistik. Ada kalanya juga ada dokter yang kemudian memilih tadi yang kedua. Nah, contohnya teman-teman tadi mendengar apa yang saya sampaikan. Misalnya di Rumah Sakit Al-Islam di Bandung atau Rumah Sakit Boromius ya, yang juga sudah memasukkan nilai-nilai agama tadi di dalamnya. Jadi pendekatannya berbeda dari ketiganya. Apakah ada yang terbaik dari ketiganya? Nah, jika pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya kalau kita lihat yang terbaik itu kembali lagi pada kebutuhannya. Karena ada kalanya dalam satu kondisi atau dalam suatu fenomena ketiga-tiganya digunakan. Ya, atau ada kalanya salah satu saja digunakan. Atau ada kalanya juga beberapa orang yang percaya pengobatan itu dilakukan bisa dengan ketiga-tiganya. Dengan paradigma nomor 1, 2, dan 3. Tidak ada yang salah. Jadi di sini bukan berarti kita bicara masalah yang benar dan yang salah, tapi ini adalah pilihan paradigma komunikasi kesehatan
yang menjadikan bagaimanakah setiap orang memilih hidup sehat dalam dirinya dan memilih tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi kondisi sakit yang sedang dirasakannya pada saat itu. Apakah mungkin dari paradigma nomor 1, biomedis, ataukah yang kedua, personalistik, ataukah yang ketiga, naturalistik. Seperti itu ya teman-teman. Demikian penjelasan tentang bagaimanakah paradigma komunikasi kesehatan dalam video kali ini. Berikutnya, mari kemudian kita bersama-sama melihat, mengecek, mencari ilustrasi setiap contoh ya dari paradigma tersebut. Teman-teman bisa cek kembali di live apa aktivitas selanjutnya yang perlu teman-teman cari, tentu sebagai bagian dari penguasaan materi untuk mengetahui lebih lanjut tentang contoh-contoh nyata dari setiap paradigma tersebut. Menarik bukan? Ya, demikianlah paparan dalam video kali ini tentang paradigma komunikasi kesehatan. Sampai jumpa dalam pembelajaran menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.